Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anakku sekalian, kaif halukum? Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita melanjutkan pembelajaran kita di tematik, di tema 6, subtema 1, pelajaran terakhir di pembelajaran 6. Baik, nanusa sekalian, sebelum belajar, perhatikan adab-adabnya, berpakaian yang rapi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga siapkan catatannya. Kita berdoa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, nanusa sekalian, kita langsung mulai pembelajarannya. Subtema 1, suhu dan kalor atau panas, pelajaran 6. Ada 2 mata pelajaran yang akan kita pelajari di pembelajaran 6 kali ini, yakni PPKN dan juga bahasa Indonesia. Baik, kemarin kita telah belajar hak dan juga kewajiban sebagai anak dan juga sebagai siswa. Kita tahu nanusa sekalian bahwa hak dan kewajiban itu merupakan bagian daripada tanggung jawab. Hak dan kewajiban merupakan bagian daripada tanggung jawab. Ketika kita melaksanakan hak dan kewajiban, maka kita telah melaksanakan kewajiban kita secara utuh. Tapi ketika hak kita laksanakan, kewajiban tidak kita lakukan, maka kita tidak dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab, karena kita hanya meminta hak tapi tidak melaksanakan kewajiban. Jadi seseorang yang baik, khususnya sebagai seorang muslim yang baik, adalah dia melaksanakan hak, dia mengambil hak dan juga melaksanakan kewajibannya sebagai bentuk tanggung jawab dia. Nah, tanggung jawab kita sebagai siswa, sebagai anak, harus kita tuangkan sebagai pencerminan atau sebagai pengadaptasian kita sebagai seorang warga negara. Negara kita mempunyai dasar, yakni Pancasila, yang menjadi rujukan utama kita dalam bernegara, yang dibuat oleh para bapak-bapak pendiri bangsa kita. Ada 5 sila yang sering kita baca di hari Senin sebelum COVID-19. Ini 5 sila ini merupakan cerminan yang kalau kita laksanakan semuanya, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Dari sila yang pertama, sebagai orang muslim, sebagai orang beragama, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang wajib disembah dan tidak boleh ada sekutu padanya. Ini mengamalkan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Sebagai manusia, makhluk sosial, kita harus adil dan juga beradab kepada manusia atau lingkungan alam kita. Kemudian persatuan Indonesia, bersatu, tidak memandang, tidak milih-milih teman, tidak memandang dari suku, ras. Seluruh warga Indonesia adalah bersaudara, khususnya muslim. Semua muslim adalah satu badan. Jika satunya terluka, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. yakni segala sesuatu harus dimusyawarahkan, menghargai pendapat orang lain, bekerja sama, tidak egois, menghargai pendapat orang lain, mendengar nasihat orang lain, melakukan sesuatu secara musyawarah, tidak mengambil keputusan sendiri-sendiri, tapi dibincangkan dulu dengan umi, dengan abi, dengan gurunya, dengan teman-temannya. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua rakyat Indonesia wajib untuk mendapatkan haknya. Tidak boleh dibeda-bedakan. Semuanya wajib mendapatkan haknya. Ketika dia sudah melaksanakan kewajibannya, maka dia wajib mendapatkan haknya. Ini anak sekalian, bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara.
kita cukup dengan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila sesuai dengan syariat agama kita, maka sudah cukup sebenarnya. Kita insya Allah kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab karena melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebelum menuntut hak-hak kita. Dan ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin kita telah pelajari tentang kata kunci di dalam sebuah paragraf. Kata kunci di dalam sebuah paragraf. Kita telah pelajari bagaimana cara mencari kata kunci, yakni mencarinya melalui ide pokok. Setelah kita temukan ide pokok dalam suatu paragraf, dari ide pokok itu kita tarik satu kata kunci atau beberapa kata kunci yang menjadi kata kunci yang mengembangkan atau menjelaskan keseluruhan isi daripada paragraf tersebut. Nah, di sini ada sebuah kata kunci, ini kata hak. Kata hak dan juga kata berhak, dikembangkan dengan berhak. Kita ketahui hak ini adalah sesuatu yang mutlak didapatkan seseorang. Dia mutlak, dia harus mendapat hak, itu sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang. Tapi tentunya seorang yang bertanggung jawab, dia sebelum menuntut haknya, dia melakukan kewajiban-kewajibannya. Nah, apa perbedaan kata dan juga ketika ditambah atau dikembangkan kata hak ini menjadi berhak, ditambah imbuhan di depannya. Beni memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, ia juga berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Artinya katanya dikembangkan, memiliki hak. Beni berhak mendapatkan pendidikan, dia juga berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Ini perbedaannya. Jadi kata misalnya ini, tanggung jawab Beni adalah menjaga kelasnya tetap bersih. Tanggung jawab Beni adalah menjaga kelasnya tetap bersih. Beni adalah siswa yang bertanggung jawab. Nah, jadi kita bisa mengembangkan satu kata kunci itu bisa kita kembangkan untuk membentuk kata yang lain atau menarik kesimpulan. Jadi kita bisa menggunakan kata kunci itu untuk menarik kesimpulan daripada suatu bacaan. Jadi itu fungsinya kata kunci. Intinya kata kunci itu dia menjadi kunci daripada paragraf tersebut, menjadi kesimpulan utama yang bisa mencakup keseluruhan atau menggambarkan keseluruhan daripada suatu paragraf. Nah, demikian Ustaz sekalian, penjelasan yang sangat singkat ini. Ustaz harap antum semua tetap belajar, mengikuti pembelajaran dan juga tetap menjaga protokol kesehatan di rumah. Insya Allah tidak ada tugas, tapi Ustaz pesan kepada Ustaz sekalian tetap belajar, kerjakan tugas. Ustaz lihat banyak yang belum mengumpulkan tugasnya, maka segera selesaikan tugasnya. Ya. Kemudian jaga kesehatan, aplikasikan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit COVID-19 ini. Tetap semangat Ustaz sekalian, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan sudah mengikuti pelajaran sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada antum semua yang tetap semangat untuk mengikuti pelajaran walaupun dari rumah. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.